Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka seluruh dosa-dosa orang Kristen itu dihapus. Berarti pelaku pembunuhan ini, yang terlibat dalam upaya pembunuhan ini, semuanya adalah orang-orang yang berjasa untuk menyelamatkan Kristen, kan begitu? Nah, saya ingin pandangan saudara, bagi orang yang telah memberikan saudara hidup kekal, memberikan keselamatan kepada abang, itu pahlawan abang atau itu penjahat? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kalau dalam pandangan Yesus, mereka itu pendosa. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Bahkan di dalam Matius 16 kata Paulus, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Kata Yesus loh. Ya. Dari situlah kita ambil secara logikanya ya Bang. Bahwa manusia itu pendosa, orang yang berdosa, orang yang jatuh di dalam dosa. Nah, jadi tujuannya sudah kita tahu bahwa gimana caranya kita lepas dari dosa. Tidak ada pandang bulu yang menyalibkan, siapa yang asap rokok, asap rokok. Asap rokok kena teguran. Kok masuk pula ini kemari? Halo, Ada siapa ini? halo Bang. Halo. Iya, buka kamera abangku. Siap. Iya. Gimana tadi Bang? Sampai di mana kita? Itu tadi di Filipia. Iya, Filipi 2. Ya. Iya. Silakan. Itu tadi lah kurasa. Berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya meneladaninya. Iya Bang, dibaca Bang. Karena penyaliban terhadap Yesus, maka diterangkan di dalam kitab saudara Filipi 2 itu. Dari di nomor 10, maka seluruh nama, seluruhnya di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut di langit maupun yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu akibat apa? Akibat dia disalib. Berarti orang yang menyalib Yesus ini adalah orang yang sangat berjasa bagi orang Kristen. Karena tanpa pekerjaan mereka, seluruh lidah tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada itu disebut bahwa tanpa kerja keras mereka, bahwa tanpa kerja tangan mereka, nggak ada dia disebut di situ.
Lah coba 1 Korintus 15:17 itu. 1 Korintus, lari lagi kita. 1 Korintus. Ya iya kan Anda membantah dalil. Ya, makanya saya kasih dalil. Membantah loh. Harus dibaca dulu. Dalil tadi dikatakan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10, 11. Salib mengakibatkan kemudian seluruh nama di langit dan di bumi bertekuk lutut kepada Yesus. Nomor 10-nya itu, nomor 11-nya, dan karena penyalibanlah kemudian maka semua lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Berarti salib ini sangat bermanfaat bagi orang-orang Kristen. Maka sebagai seorang Kristen yang punya nurani, yang punya hati, yang punya akal, yang pandai berterima kasih, apa yang pantas bagi dia yang telah terlibat dalam penyaliban Yesus itu diberikan gelar pada mereka oleh saudara. Apakah dia pahlawan saudara atau dia adalah penjahat? Kalau pahlawan, berarti para penjahat ini adalah pahlawan Anda. Kalau dia penjahat, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Mana yang betul? Kalau penjahat menyelamatkan Anda, bukan Yesus. Karena tanpa mereka, Yesus tidak disalib. Jadi diapain? Ya, mungkin di strum listrik, Bang. Di strum listrik gitu ya? Iya. Maka Anda harus mengucapkan kepada PLN terima kasih. Karena berkat mereka dosa-dosa ditebus. Yesus menjadi Tuhan. Coba Anda baca di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan, baik bagi orang yang mati maupun bagi orang yang hidup. Bayangkan luar biasanya tuh penyaliban. Ya luar biasa. Nah, maka apa yang harus diberikan kepada penyalibnya? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Gitu ya? Iya, iya. Yang mengatakan dia bahwasannya dia penjahat siapa? Lah, dia membunuh orang benar. Siapa? Yesus orang benar. Yesus orang benar. Iya dong. Akulah jalan, akulah kebenaran katanya. Kamu Tapi percaya? Ya itu ucapan Yesus. Iya, kamu percaya? Saya bukan Kristen. Bukan masalahnya Kristen. Kamu percaya enggak? Saya bukan Kristen, Bang. Ngapain saya percaya? Saya kan bukan. Kalau Anda tidak percaya, Itu bukan iman saya, abangku. Itu iman Anda. Anda yang harus percaya, bukan saya. Itu bukan iman saya. Anda yang harus percaya. Makanya Anda saya tanya, Yesus itu adalah orang benar. Nah, dibunuh sama penjahat. Kalau Anda mengatakan dia penjahat, berarti lepaskan hadiah yang dikasih sama penjahat. Masa Anda menerima hadiah terus Anda mengatakan, kau jahat loh, jahat loh. Tapi Anda nikmati hasil upahnya, hasil kerjanya. Kalau Anda mengatakan dia pahlawan, berarti pahlawan Anda adalah setan. Gimana ya? Serba salah kan? Lah iya dong. Kan bukan ada kita berbicara bahasanya itu pahlawan kan? Iya, tapi sebagai orang yang menerima hadiah keselamatan itu, apa yang layak Anda sandingkan, Anda berikan kepada mereka yang telah melakukan eksekusi terhadap Yesus? Begini loh Bang Jum, itu nggak tercatat dalam sejarah. Jadi Tercatat dalam Bible, abang. artinya gini loh Bang Jum, contohnya begini, Indonesia merdeka tahun sekian, ada dalam sejarah. Makanya sejarah itu tadi bisa kita ulang-ulang. Kalau seperti ini kita larinya ke situ tidak tepat lagi. Karena apa? Tidak ada terbentur gitu.
Loh, Lukas 22 itu apa itu, Bang? Lukas 22, Yohanes 11, kemudian Matius 26, Matius 27, itu apa itu? Kita ke penyaliban itu dapat bahwasannya kita ambil dari perjanjian lama gitu loh. Bahwasannya Yesus itu harus disalib, mati. Di mana di perjanjian lama Yesus harus disalib, Bang? Dari Nabi Yesaya atau Yeremia. Nabi Yesaya itu bercerita tentang 4 zaman, bukan bercerita zaman Yesus, bercerita zaman Herodes, bercerita zaman Filipus atau Kayapas, nggak ada itu, Bang. Itu tidak bercerita tentang Yesus. Yesus mengatakan di dalam Lukas 22 nomor 22, anak manusia memang harus pergi sesuai apa yang telah tertulis tentang dia. Nah, Yesus ini menurut Abang orang benar, orang dikasihi atau penjahat Yesus ini? Gimana, Bang? Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus ini orang benar atau Yesus ini penjahat? Kalau dia orang benar, apa ketetapan merokok lagi, Bang? Abang disuruh hapus merokok, Bang, kena asap. Halo, Om Polos. Nah, halo Bang. Halo juga. Malam di Medan. Ya. Ya Bang, kau tahu? Iya, dari rambutnya kelihatan. Oke. Dari Katolik, Protestan? Hah? Katolik? Katolik apa Protestan? Jangan lihat saya gitu deh, santai aja. Kok natap kayak marah-marah? Biasa aja pun. Ayo, yang non-muslim silakan. Oke Bang, sorry tadi jaringanku agak nge-lag Bang. Iya, lain kali beli jaringan yang bagus. Jadi saya ingin bertanya kepada Abang. Ini Katolik atau Protestan? Saya Protestan Bang. Iya, iya. Jadi Abang mengatakan bahwa Yesus itu dia teriak karena mati keracunan. Jadi Abang jangan mengarang-arang lah. Yesus itu mati bukan keracunan. Yohanes 19. Yesus nggak pernah keracunan dan mati. Jadi Abang nggak usah mengada-ngada. Yohanes Yesus 19. mati di atas kayu salib. Yohanes 19 nomor 30 coba dibaca. Bentar ya Bang. Iya. Saya juga punya satu HP. Coba biar saya buka dulu. Oke. Kok tatap lagi saya? Pulpen ini nancap di lubang hidung. Aku gantung, di manakah kalian anak-anak api?
Kemana deh itu tadi? Oh, marah dia. Dibilang itu. Ada Bang Handi. Mantap Bang Handi. Bang Handi moderator, naikkan Om yang tadi adik itu Om Polos yang keberatan tadi Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberatan Yohanes 19:30 ya? Iya. Om Polos Bang Handi. Dipendek pelok nah. Om Polos. Yang nangis itu siapa, Dek? Yang nangis, nggak ada yang nangis di sini, Bang. Itu suaranya? Itu dia nyanyi, Bang, bukan nangis itu. Oh, gitu. Oke. Jadi gimana tadi, Bang, soal Yesus itu mati keracunan? Coba Abang jelaskan. Yohanes 19 nomor 30. Coba buka dulu, Bang. Yohanes berapa? Yohanes 19 nomor 30. Buka, Pak. Yohanes, buka dulu Yohanes pasal 3. Yohanes 19. Baca aja dari data 29 sampai nomor 30. Cari aja dia kita. Aneh-aneh aja, Bang, ngarang-ngarang cerita yang gak terjadi, Abang karang. Bang, sekali lagi berapa tadi, Bang? Yohanes 19 nomor Yohanes 29 sampai nomor 30. pasal 29 ayat 30 sampai 30. 13. Yohanes 19. Yohanes 19 sampai ayat 29 sampai 30. Iya. Lah. 20 sampai 30. Sesudah minum apa dia bilang? Iya, Bang, saya baca di Yohanes 19:29 sampai 30. Iya. Bukan 21, 29. Sorry, Bang. Di sini kan Yohanes pasal 19 ayat 29 sampai 30 menceritakan tentang momen terakhir Yesus di kayu salib. Setelah Yesus berkata, "Aku haus," mereka memberikan anggur asam kepadanya. Setelah meminumnya, Yesus berseru, "Sudah selesai," lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu kan dia nggak mati keracunan, Bang. Di mana di sini dia mati keracunan? Iya, jadi kalau ada ini baca di dalam terjemahan BIS ya 1985, di situ dikatakan menyerahkan nyawanya dan meninggal. Nah, artinya begini, Bang. Setelah Yesus itu mati disalibkan, dia berkata sudah selesai. Yang artinya tugasnya di dunia ini sudah selesai, menebus dosa manusia. Karena dia adalah sebagai juru selamat. Dia bukan mati keracunan. Jadi Tapi dia mati di situ. Itu karena begini. Kalau ada ini membaca terjemahan 2014, di situ dikatakan maka matilah dia. Itu terjemahan berapa itu? Tahun berapa itu yang kamu baca? Mana datanya itu, Bang? Mana datanya yang Abang bilang itu? Anda punya HP nggak di situ? Punya. Nah, sekarang buka di Google Alkitab Sabda Yohanes 19 nomor 30. Nomor 30 aja. Alkitab Sabda. Kita bisa lihat di situ terjemahan yang Yohanes agak lama. 19 nomor 30. Iya. Tulis Yohanes 19 nomor 30 paralel. Ya, di sini berisi perkataan Yesus di kayu salib sebelum menyerahkan nyawanya. Ayat ini berbunyi, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Itu yang ada di sini bang, nggak ada dia mati keracunan gara-gara minum anggur itu. Itu terjemahan baru. Coba yang ke bawahnya coba. Dari mana tadi itu terjemahan baru bang? Ini jelas-jelas saya lihat tertulis di Yohanes 19 nomor 30. Iya. Itu memang datanya bang. Itu terjemahan baru. Makanya saya bilang buka yang paralelnya. Paralelnya itu di tahun yang berbeda 1954 dia pun mati. Oke ya udah gini bang. Coba abang aja yang buka biar saya lihat ditanya. Nah, coba yang paralel Bang Handi. Paralel. Tunggu ya. Nah, coba baca. Tidak kelihatan tahunnya Bang Handi. Kan sama ini kan sesudah Yesus meminum anggur itu lalu dia menundukkan Nah, nih, coba. lalu berkata, Di ujung Bang Handi, di ujung kanan Bang Handi. Jangan di pertamanya, ujung kanan. Yang ada tulisannya dia pun mati. Jangan tunjukkan yang lain. Ujung kanan, tuh meninggal. Dia pun mati mana? Dia pun mati. Waduh. Tuh. Dan dia pun mati. lah kan itu nggak keracunan bang. Lah kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Ya itu kan kematiannya sudah dinubuatkan oleh Allah. Iya, tapi kan habis minum anggur asam kan? Dia itu mati di atas kayu salib, bukan? Iya, tapi dia minum anggur asam. Kalau dihukum salib itu, orang meninggal itu nanti 3 hari, 4 hari setelah di atas pohon. Kalau kakinya juga dipatahkan. Yesus tidak dipatahkan kakinya. Kenapa dia langsung mati? Karena anggur asam tadi. Alah, parah bang ini. Loh kok parah pula, tertulis kayak gitu kok parah adikku. Itu yang tertulis kok jadi sayang. Parah. Saya kan membaca dalil, saya membaca data. Ya enggak gitu penjelasannya. Memang datanya dia itu mati setelah minum anggur. Nah iya, itu sudah. Ya bukan keracunan lah bang. Itulah yang buat aku marah. Abang bilang dia keracunan terus menjerit-jerit. Kalau dia tidak keracunan, kenapa dia mati? Sementara nubuatan yang tertulis di Yeremia 23, di situ nabi-nabi Yerusalem diberikan racun anggur asam. Sabar ya bang. Sabar juga, silakan. Begini bang, menurut kepercayaan agama kami Kristen, dia mati itu di kayu salib sebagai pahlawan dari proses penyaliban. Bukan pahlawan juga bang, dia itu juru selamat. Bukan pahlawan, dia itu juru selamat bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Nah, itu bisa nggak kemudian Yesus itu menebus dosa kalian kalau dia tidak dibunuh? Ya justru itu bang, kan udah dinubuatkan itu bahwa dia akan mati di kayu salib. Nah, pembunuhnya ini pahlawan atau penjahat? Itu bang udah dinubuatkan. Dinubuatkan penjahat atau pahlawan? Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus ini pahlawan atau penjahat? Agak lain pertanyaan abang ini. Lah, Anda tahu tidak ada eksekutor sebelum sebelum Yesus menebus dosa kalian? Ada iblis yang merasuki Yudas, ada imam kepala melakukan tipu muslihat, ada mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk sekedar membunuh Yesus. Mereka melakukan kebohongan, mereka kemudian kerasukan setan. Matilah Yesus. Setelah Yesus mati, kalian yang memperoleh kemudian kebahagiaan. Maka muncul pertanyaan, mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus bagi Kristen pahlawan atau penjahat? Mana menjelaskan ini? Ya memang berat adekku, berat. Kalau kau anggap mereka aja nggak ini ngerti.
Bukan, Dek. Kalau Anda anggap dia pahlawan, dia Saya setan anggap dia kok. pahlawan. Hah? Saya nggak nganggap dia pahlawan. Dia itu adalah juru selamat kami. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membunuh Yesus ini yang kubilang. Ya itu kan anjing-anjing itu karena Yesus sudah menyadari bahwa ya mereka akan nanti Anjing mereka ini. Ada anjing-anjing yang akan menusuk kakiku dan badanku itu katanya karena dia udah tahu bahwa dia akan berarti anjing ini berjasa kepada kalian. Itulah abang selalu mengklaim yang nggak masuk akal. Tanpa anjing-anjing itu bisa nggak kalian kemudian dosa kalian itu ditebus? Karena itu udah nubuat ini bang, udah dibuatkan itu. Berarti sudah dinubuatkan anjing berjasa untuk Kristen, betul? Ya, ayolah adikku, jujurlah. Memang mereka anjing-anjing ini sudah dinubuatkan menjadi pahlawan bagi kalian, betul? Nggak ada ceritanya itu bang. Lah, adik sendiri yang bilang itu nubuat, gimana? Iya memang betul, tapi nggak ada itu istilahnya anjing-anjing itu berjasa kepada kami, nggak ada. Lah, jadi kalau bukan berjasa, lalu apa namanya? Itu kan? Iya, Anda bingung. Kan udah gue bilang tadi bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan oleh Allah. Bahwa Dan kematiannya itu harus ada yang mengeksekusi kan? Ya bukan berarti anjing-anjing itu yang berjasa pada kami. Ngerti nggak? Lalu siapa yang berjasa di situ sementara Yesus tidak mati tanpa mereka? Ya kan sudah dibilang tadi bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Berarti anjing-anjing ini dinubuatkan untuk berjasa bagi kalian. Nggak berjasa, memang nggak berjasa. Bisa nggak Yesus itu mati tanpa mereka? Ya kan ku bilang tadi udah dinubuatkan. Abang ngerti? Iya betul. Berarti Yesus dinubuatkan mati. Berarti penjahat dinubuatkan sebagai pembunuh. Loh kok mereka agak lain. Sekarang pembunuh-pembunuh ini dinubuatkan atau tidak? Anjing-anjing itu berjasa kepada kami, nggak ada sejarahnya itu. Loh, bagaimana ceritanya kemudian Yesus bisa mati kalau tidak ada yang mengeksekusi dia? Kembali lagi saya bilang bang bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu udah dinubuatkan. Termasuk berarti Yudas juga sudah dinubuatkan sebagai pengkhianat kan? Udah, semua perjalanan Yesus itu udah dinubuatkan oleh Allah. Termasuk iblis yang merasuki Yudas kan? Ya kan sudah dinubuatkan semua, itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Iya, berarti Tuhan melibatkan iblis di dalam penyaliban, betul? Iya, memang betul. Berarti mereka ini adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang berjasa untuk memberikan hadiah keselamatan untuk Kristen. Berapa kali aku bilang iblis ini nggak berjasa. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus itu bisa disalib tanpa ada iblis? Ya, berapa kali aku bilang bang, kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Iya, boleh ndak dia nubuatan itu terjadi tanpa iblis? Terjadilah bang, kan udah dibuatkan oleh Allah ini. Berarti rencana itu bisa terjadi karena ada yang eksekusi kan? Justru itu kan udah dibuatkan ini nanti orang-orangnya ini. Ya, berarti mereka ini pahlawan semua dong? Enggak pahlawan. Karena mereka sudah ditentukan untuk menyalib Yesus. Parah ini. Nang hadong hepeng. Gimana dong, Dek? Gimana? Ya, Bang. Itu coba stikernya menutupin wajah Bang Juma itu. Tidak apa-apa, ngantuk Bang Ahi. Oke, syukran. Gimana dong? Keyakinan adek ini selamat oleh karena ada karya iblis.
Enggak. Lah, Lukas 22 nomor 3, lalu iblis merasuki Yudas. Hasil dari merasuki Yudas, tempat persembunyian Yesus ketahuan. Hasilnya Yesus ditangkap. Hasilnya Yesus disalib. Hasilnya Yesus mati. Hasilnya Adinda Om Polos selamat kekal di surga. Nah, berarti kamu masuk surga berkat iblis yang merasuki Yudas. Itu sekarang ini kita skip aja itu. Saya bertanya kepada abang. Karena ini nggak akan selesai memang gitu. Saya tadi bertanya sama abang. Memang berat, bos. Jangan dilupakan jasa iblis itu, jangan dilupakan. Mana ada, nggak ada jasa iblis kepada kami, bang. Loh, harus Anda berterima kasih kepada iblisnya. Karena dialah Yesus ditangkap. Karena kan saya sudah bilang tadi, bang, sudah dinubuatkan itu semua. Iya, dalam nubuatan itu iblis terlibat. Ya justru itu. Ya, berarti iblis ini adalah pahlawan untuk menggenapi nubuatan. Sejak kapan kalau iblis jadi pahlawan? Lah, kalau tidak ada jasa mereka, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, nggak ada keselamatan Kristen. 1 Korintus 15 nomor 17. Jelas itu. Tanpa kebangkitan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan ya, justru itu kalau Yesus tidak bangkit dari kematiannya, kami nggak akan percaya. Justru dia karena telah bangkit mengalahkan maut itu. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Ya, bahwa Yesus itu adalah Allah. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh, Dek? Kan saya sudah bilang itu sudah dinubuatkan. Nah, berarti dengan kata lain, adek ini memasukkan iblis dalam unsur keselamatan kalian. Yesus tidak akan bisa bangkit tanpa dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Setan. Ya kan itu udah termasuk nubuatan Allah, bang. Itu iya, berarti nubuatan itu kan boleh dikatakan. Berarti nubuatan itu kan boleh dikatakan takdir. Berarti Kristen sudah ditakdirkan diselamatkan sama setan. Kami dalam Kristen nggak percaya bahwa nggak ada sejarahnya bahwa iblis berjasa kepada kami. Ya, tanpa setan tidak ada penyaliban, adekku. Gimana dong? Ini, bang, boleh saya bertanya? Akui dulu bahwa memang iblis berjasa terhadap agama Kristen. Sampai kapanpun saya nggak akan mengakuinya bahwa. Berarti Anda itu orang yang tidak bisa berterima kasih. Tanpa iblis, Yesus tidak bangkit. Berapa kali aku bilang, bang, bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Iya, sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan bahwa iblis berjasa kepada orang Kristen. Nggak ada itu. Nggak ada. Buktinya iblis merasuki Yudas. Akan itu udah dinubuatkan, bang. Iya, berarti iblis dinubuatkan untuk menyelamatkan kalian. Bukan, justru yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus, bukan Yesus iblis tidak itu. bisa. Yesus tidak bisa tanpa ada pengkhianatan Yudas, dia tidak disalib. Nah, itu kembali lagi yang aku bilang dari awal bahwa itu udah dinubuatkan. Berarti Tuhan menubuatkan iblis berjasa menyelamatkan Kristen. Ya, semuanya ya, jalannya itu kematian itu udah. Iya, berarti Tuhan mengatur iblis memberikan keselamatan kepada saudara. Bukan iblis, bang. Loh, iblis yang merasuki Yudas kok. Gimana ini? Abang ini nggak ngerti-ngerti, sumpah. Ada ini yang tidak mengerti, sumpah. Ya udah, daripada kita kayak gini-gini aja, bang, nggak lanjut-lanjut apa diskusi kita. Ini memang kalau lanjutkan apa ketawa, nggak ada yang lucu. Lucu lah, lucu. Apa yang lucu coba? Anda, adek ini menerima hadiah dari setan, tapi Anda tidak mau mengakui jasa setan. Itu kapan itu hadiah dari setan? Siapa yang bilang itu hadiah? Kalau tidak ada setan merasuki Yudas, lah terus bisa nggak Yesus itu kemudian disalib? Kan itu kan udah dinubuatkan. Nah, berarti dalam nubuatan itu ada nggak setan? Ada.
Berjasa enggak? Kan berarti setan itu berjasa kepada kami. Lah, buktinya dia terlibat di situ sebagai pelaku. Gimana adek ini? Susah memang. Sungguh nekat kata Bang Edis. Aduh, memang abang inilah. Ya, coba saya satu ini saya mau bertanya Bang, bisa? Iya, silakan. Oke, ini Bang. Bisa nggak Muhammad itu dijadikan suri toladan? Ya, itu suri toladan kami memang. Bisa. Apa sih? Menikahi anak gadis di bawah umur bisa itu jadi suri toladan? Itu kehususan bagi dia sebagai seorang nabi. Karena jelaskan dulu. Ya, itu kehususan bagi beliau karena beliau nabi. Beliau diperintahkan untuk menikahi Siti Aisyah karena Siti Aisyah itu ditugaskan untuk menghafalkan ajaran-ajaran 2000 lebih hadits untuk diingatkan kepada umat Islam setelahnya. Anda mau menikah? Apa gimana? Apakah itu pantas dijadikan suri teladan zaman sekarang? Ya, kenapa tidak pantas? Kan kita tidak disuruh ikuti untuk menikah anak umur. Karena itu adalah kehususan bagi dia. Kenapa, Dek? Apakah itu pantas? Loh, sebagai seorang nabi menikahi anak di bawah umur? Seorang nabi menikahi anak di bawah umur. Di bawah umur. Di bawah umur itu. Di bawah umur itu hitungan siapa, Dek? Ya kan 6 tahun. Coba Abang bayangkan 6 tahun itu pantas nggak dinikahin? 9 tahun baru ditubui. Oke, baik. 6 tahun dinikahi. Ada nggak pelanggaran yang dilanggar? Bukan yang saya tanya itu, Bang. Enggak, tunggu dulu. Saya tanya dulu. Ada nggak undang-undang yang dilanggar? Ya kan memang di masa itu nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa ada ini mengukur undang-undang pada zaman itu dengan zaman sekarang? Bang, jangan ini agama, aku Islam sini. Itu nabimu dibilang menikah anak di bawah umur, ya, kamu enggak? Kau punya hina agama orang itu. Saya hina di mana? Sini. Hinanya di mana, botak? Udah nggak usah tanya-tanya agama orang, urus saja agamamu, Bang. Oh, ya justru karena agamaku ini yang kurus. Kau kenapa sewa? Apa lagi? Justru karena ini agamaku kurus. Ya jadi kami nanti apa sini? Kenapa emangnya kau? Bang? Kenapa emang? Aku nggak mau dihina agamaku, Bang. Ya, siapa yang menghina agamamu? Saya? Hah? Saya menghina agamamu? Makanya jangan debat agama sini, Bang. Kenapa bisa? Kau larang Edis sana. Edis kau larang. Ngaku Islam ini. Ini pura-pura ngaku Islam ini. Ini bukan orang Islam ini. Edis kau larang. Tawud dulu, coba tawud. Coba ya tawud makanya jangan bahas orang itu. Oh, nggak bisa dong. Coba suruh tawud, kalau dia Islam suruh tawud coba. Kenapa? Coba kau pakai otak, Bang. Kau ya, kamu yang pakai otak. Kamu yang pakai otakmu. Kamu yang pakai otakmu. Islam mengajarkan untuk disampaikan. Kristen mengajarkan juga untuk disampaikan. Apa yang salah? Iya, disampaikan, tapi jangan pertanyaannya jangan menyudutkan suatu agama. Ya kalau memang sudah kayak begitu, kan Al-Quran yang berkata demikian. Islam apalah kau? Ya Islam yang meluruskan otakmu yang pincang itu. Saya nggak bertanya kalau memang dia ini, Bang. Benar enggak dia Islam itu? Benar enggak dia Islam itu? Iya, jangan-jangan tukang mabok dia. Kayaknya gayanya tukang mabok dia. Bukan, Bang, dia asli orang Islam. Dia tiba-tiba datang karena ini tersinggung. Aneh kan? Tersinggung kenapa dia tersinggung? Saya nggak tahu, Bang. Ini tadi dia langsung ngambil HP ini. Adik bertanya ke saya bertanya ke Anda. Anda punya agama tahu nggak? Agama Anda itu Markus 16. Jadikan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Itu kan perintah. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu kan perintah. Kalian diperintahkan untuk menjadikan kami Kristen. Masa kami harus menerima begitu aja? Enggak dong. Begitu adik ini menawarkan, "Bang, beli ini kok, Bang. Beli ini." Harus saya tahu dulu kamu jual produk apa. Kan begitu. Kamu datang nih, ingin menjadikan kami.
Saya nggak bisa lanjut, mohon maaf dulu bang. Nanti dia ini tersinggung. Iya deh. Kamu di Medan di mana rupanya? Kami yang apa di sini, mohon maaf dulu bang. Padahal saya ini masih banyak pertanyaan. Ada ini di mana rupanya? Di Medan bang, saya di Medan. Medannya di mana? Saya di Raja Ampat. Medan Baru. Medan Baru dari mana? Oh, di Raja Ampat. Medan Baru bang. Saya di Pasar 4 di Marelan. Jadi dekatnya kita bang. Iya, nanti kalau aku kesana kita jumpa ya. Ngopi-ngopi kita ya. Ajak kawan itu tadi. Cepat kali dia marah. Santai aja, pun orang cuma diskusi. Ya mungkin dia tadi tersinggung gara-gara pertanyaanku ini bang. Makanya dia tadi dia lampiaskannya ke abang. Nggak apa-apa lah itu pertanyaan. Nggak masalah pun. Karena dia kan seorang Islam juga. Jadi pantas dia tersinggung atas pertanyaanku ini. Berarti itu emosian berarti. Emosian dia. Oke lah kalau gitu deh. Makasih ya. Nanti lain kali kita diskusi lagi ya. Itu kawan ya bang. Kawan minum tua di ya. Lapo tua ya. Kawanmu? Bukan. Oh. Ini kan kami satu kos. Jadi dia agak dekat sini. Oh iya. Udahlah, sampaikan kalau kamu nggak ada masalah dengan kita di sini, kita santai aja, kita diskusi ya, nggak ada marah-marahan. Diskusi itu adalah menambah wawasan abang dan juga menambah wawasan. Nah itu kamu pinter, kamu pinter. Yang tadi pekok itu. Ya, gimana sih namanya sudah emosi bang? Iya. Oke bang, jadi sekian saja dulu bang. Selamat malam. Baik. Iya malam. Oke. Ada orang Islam kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Marah dia. Ahi, diambil alih dulu Ahi. Saya bikin kopi itu, ada teman suruh buka kamera aja. Ya siap. James Bond. Masuk. Ya, mantap. Mayor itu tampaknya lebih suara itu rambut. Aduh, apa nih bang Panikatam? Silakan bang, apa yang mau didiskusikan bang? Buka cam juga Pak De, buka cam juga. Oh ya. Siap dong. Ya silakan berdua Pak De. Ya. Tanya baik sini. Oke, selamat malam semua. Selamat malam bang. Itu temanya tetap ke tema itu bang ya, eksekutor salib apakah pahlawan? Tadi udah itu dibahas. Oh udah itu tadi. Apalagi yang dibahas nih? Kalau bisa dari situ gitu. Maksudnya saya disuruh tanya gitu. Ya buat temannya gitu, topiknya apa gitu. Saya nggak pandai bikin tema bang. Bang Andi bikin tema bang Andi. Topiknya apa gitu. Mana bang Andi? Ya udah nggak mau bahas ini. Eksekutor ini pahlawan atau bukan tuh udah nggak mau. Silakan bang, silakan. Apa yang mau dibahas bang? Saya ikutin aja. Yang menurut Anda susah itu apa gitu yang dibahas? Jangan pakai ngerokok ya bang ya, karena nanti bisa rungkat roomnya. Iya, terus dibatasi ya. Iya, di TikTok seperti itu, enggak boleh. Lah, kok malah turun? Oh ya, kenapa batasannya? Saya itu nggak pandai bikin tema itu, karena kalau saya yang bikin tema dijamin nyungsep, makanya saya malas bikin tema. Yang dia kuasain aja, apa yang dia kuasain biar panjang gitu. Silakan naik lagi kawan-kawan Kristen. Silakan apa temanya? Kalau naik jangan nyorokok lah, nanti
Apa bisa rungkat apanya? Gua ngerokok dia tadi. Iya, kena pembatasan dia. Jangan ngerokok lah. Apa batasan akal manusia? Coba deh disalamin tuh. Mau naikin. Ya, Putu Dev. Putu Dev dan malam. Selamat malam. Pagi. Ya. Islam Kristen. Iya, saya mau pertanyaan buat Daeng Zulkifli. Enggak, Anda Islam Kristen, tunggu dulu. Halo Daeng. Daeng Anda Islam Kristen. Bu. Anda Islam Kristen. Nah, saya Kristen. Oh, Kristen. Ya udah, apa yang mau ditanyakan? Aduh, ada musik Musiknya dihilangin dulu, Bu. Ini live di YouTube soalnya. Apanya ya? Udah, nggak ada. Silakan. Halo. Iya, Bu. Iya, halo. Tanyanya sama Daeng Juma aja, Zulkifli. Ya, silakan. Mau nanya apa? Iya, maaf tanya soal pribadi aja, bukan agama. Bang Juma ini orang Makassar toh? Iya. Baji-baji nih. Baji. Apa itu Bang Andi? Baik-baik. Oh, baik-baik. Iya, Daeng. Maaf. Kate Makassar kah? Aja sih, kenapa Daeng pakai masker gitu. Kate Makassar kah, Bu? Ten aja. Udah punya cara dia masak Makassar kah? Ya main Jawa Makassar. Mbak ini Daeng. Daeng mu'alaf atau bukan? Bukan mu'alaf kan? Bukan. Asli Muslim. Oh. Iya sih, dengar-dengar Daeng mu'alaf, tapi saya lihat latar belakangnya gitu. Betul kah? Maaf ya kalau saya agak menyinggung. Daeng dulu masa lalunya itu sebagai security gitu? Bos security, melatih security. Saya dilatih security supaya pintar menjaga diri dan menjaga masyarakat yang membutuhkan. Securitynya Nabi Muhammad ya? Enggak, ya aku cuman komentar aja sih, nanya. Kulumat semua pertanyaanmu. Gua juga lagi istirahat makan, sama aja jawabannya. Masih mau Bang Andi dan Bang Juma kan satu. Masih mau datang besok. Kenapa itu ya ditanya ya? Tunggu kau naikin. Nih. Tanya Pak deh. Halo Vances, selamat pagi. Vances. Simar Turutup. Halo, selamat malam Turutup. Selamat malam Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gini Bang, tadi itu yang siapa itu tadi yang tersinggung itu orang Islam itu kok gitu kali dia Bang, kok sok kali dia orang Medan ya. Nggak usah dibahas Bang, udah turun deh. Iya Bang, macam aku kasihan kali Bang sama anak yang tadi itu Bang. Soalnya dia itu kan mau diskusi, mau sampai di mana kan kok gitu dia. Memang itu kok tertulis di kitab kita Bang Nabi Muhammad Bang. Jadi macam dia macam nggak terima, macam terhina perasaan dia Bang gitu Bang. Karena ketidaktahuannya dia seperti itu Pak. Wajar. Gitu aja jawabannya. Aku macam nggak terima aja. Aku pun Bang di Medan Bang. Soalnya Bang dia itu sok jauh kali Bang perasaan dia aku tengok. Sok. Udahlah Pak, jangan ditanggapi Bang orang kayak gitu. Orang lagi mabuk Bang gimana? Itu aja Bang. Salam sehat Bang selalu Bang Juma Bang. Yo. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam. Biasalah yang begitu, karena ketidaktahuannya aja. Setelah dia tahu yang sebenarnya. Ya nggak Pak? Halo user. Tuh, mana user? Hilang lagi. Herman Effendi, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Selamat malam Bang. Islam Kristen Bang.
Kristen bang. Apa yang mau didialogkan? Mau ditanya atau mau Sama bertanya? aja bang. Meluruskan aja bang, meluruskan yang tadi bang. Apa itu yang mau diluruskan bang? Ya ini juga bang materinya bang. Ya silakan. On cam bang, biar nggak ada Ya pengulitan. on cam. Biar enak kita. Nah gitu dong. Mantap, lanjut berdua Pak deh. Yang on cam aja yang bicara. Silakan bang. Apa tanggapan anda? Lanjut. Temponya belum di playstore itu. Ayo bang, apa tanggapannya bang? Apakah anda tidak setuju kalau orang yang mengeksekusi Yesus itu berjasa sama Kristen? Silakan bang. Yang mana? Kok diem? Gimana siapa? Ini katanya mau menanggapi. Silakanlah bang. Apakah anda menolak atau tidak sependapat bahwa yang mengeksekusi Yesus itu berjasa sama Kristen? Ingat bang ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 16, kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, maka tidak ada penebusan dosa. Nah, mati dan matinya Yesus di tiang salib itu ada yang menjadi penyebab. Pertama, iblis membisiki hati Yudas, Yudas berkhianat. Kemudian orang-orang Yahudi, termasuk rabi-rabi Yahudi, itu mengarang cerita supaya bisa membunuh Yesus, tentara Romawi sebagai eksekutornya. Nah, dari rangkaian semuanya itu, apakah mereka tidak berjasa sama Kristen? Gitu Pak. Maksudku gini bang, Yudas itu bukan kerasukan setan bang, tapi dia yang jual. Lukas 22 bang, dibaca di situ bang. Iblis, maka iblis membisikkan kepada Yudas tuh. Tanpa bisikan iblis, Yudas gak akan berkhianat bang. Coba dibaca itu di dalam Lukas 22 itu. Maka masuklah iblis, coba, ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam, pengawal, terus coba. Itu kan Yudas apa? Merasukin ini. Iblis merasukin Yudas itu. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang Betul kan? Yudas merasukin iblis merasukin Yudas kan? Iya, tanpa ada iblis nggak ada penyalipan. Memang iblis itulah yang sangat menginginkan Yesus mati. Makanya nanti kalau Anda baca dalam Yohanes 8 itu ayat 44, dari ayat 37 lah ya, Anda baca dari situ. Kata Yesus, bapakmu iblis, dialah yang membunuh manusia sejak semula itu. Yesus itu mati bang karena mengampuni dosa-dosa. Iya, itu kan menurut keyakinan Anda Yesus itu mati. Nah, matinya Yesus itu disebabkan oleh apa?
salah satu murid. Memang betul. Nah, betul ya. Berarti tanpa adanya bisikan iblis, tanpanya ada pengkhianatan, tidak ada penebusan dosa terhadap Kristen kan? Aduh, kok nice ya? Nice ya Bang Andi? Manusia berdosa sejak manusia diciptakan, Bang. Anggaplah itu. Nah, dalam iman Kristen kan manusia itu sudah berdosa sejak Adam makan buah itu kan? Betul? Betul enggak Bang? Betul Bang, betul. Nah, supaya manusia itu terlepas dari dosa yang disebabkan oleh Adam, maka Yesus harus mati. Kan gitu? Untuk menebus dosa kalian. Betul? Wih, abang ini responnya lama kali, aduh, susah aku. Tanpa adanya Yesus mati di tiang salib, maka dosa yang diwariskan secara turun-temurun oleh Adam tidak mungkin terselesaikan. Nah, matinya Yesus itu juga tidak akan terjadi kalau tidak ada pengkhianatan. Maka dengan itu, orang-orang yang mengkhianati Yesus, orang yang menyalib Yesus, itu berjasa bagi kalian, Bang. Iya kan? Jangan dilupakan jasa mereka, Bang. Gak boleh, jangan dilupakan. Ini Bang Andi, ini tatoknya yang ngurus ini. Bang Andi, coba diurus ini, kayaknya lelet banget ini kawan, ini lambat responnya. Ada Herman. Ya Bang. Ada umur berapa ya? Masih muda Bang, 18 tahun. Kurang berapa menit lebihnya apa? 18 tahun kurang lewat 5 menit ya? Bisa jadi 3 menit, baik. 3 menit itu 3 menit atau 1 menit? 3 menit Bang. 3 menit. Kalau Tuhan itu 3 atau 1? Apa Bang? Kalau Tuhan itu 3 atau 1? Itu 3. 1 Bang. 1. Siapa namanya Tuhan yang 1 itu? Yesus Kristus Sang Juru Selamat Bang. Berarti Yesus satu-satunya Tuhan, mau gitu? Itu gini Bang, itu apa namanya? Pelajaran. Kenapa jangan loyo, semangat. Tritunggal. Semangat. Semangat gitu loh Bang. Saya udah tua aja semangat. Semangat gitu lah. Yesus itu bukan Tuhan bro. Dia kan manusia, anak Maria. Mana kamu bro? Siapa sih yang ngajarin kamu beginian? Siapa kira-kira yang ngajarin kamu kalau anaknya Maria itu Tuhan? Gimana itu? Duh, leletnya mikir ini adikku yang satu bingung ini. Dia bingung. Kenapa bingung, Dek? Sepertinya kawan ini kurang belajar di Kristen, kurang membaca ini. Kawan ini
Bang, kalau beragama itu dipelajari, Bang. Jangan ikut-ikutan. Apa kata pendeta, ikutin. Udah, jangan gitu, Bang. Kau belajar, kau baca. Aduh, noise. Iya, si Herman ini. Noise. Sambut dulu si Pak Albert Sianturi, selamat malam. Ya, Wih, mantap. Ada Pak Albert, Pak De, dia on cam. Saya hormati orang, saya nggak on cam. Pak De, respon. Siap. Apa yang mau dibahas, Pak Albert? Ya, gimana lah yang mau dibahas, apalah yang perlu ya. Yang mau dibahas sebenarnya bukan. Ya, aku mau bertanya dulu, boleh nggak? Nah, silakan. Pak Albert agamanya apa dulu nih sebelum lanjut nih Pak De tanya. Jelas Kristen itu Sianturi. Agama enggak ada, tapi keyakinanku Kristen, Kristus. Ya udahlah, suka-suka abang lah. Lanjut bang. Ya. Kalau di agama Islam, Isa itu dilahirkan apa? Isa? Isa lahir tanpa ayah ibu, bang. Tanpa ayah ibu. Isa dilahirkan tanpa ayah, bang. Dia hanya ada ibunya saja. Makanya di dalam agama Islam itu Isa itu selalu dikaitkan dengan ibunya. Ya. Ibunya siapa, bang? Maryam. Terus Isa itu sekarang berada di mana? Apa memang mati apa gimana? Wama kotaluhu wama solabuhu, tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan dia diangkat, ya diselamatkan oleh Allah. Sekarang ada di mana? Ada di langit. Di langit ya. Itu juga yang dikatakan Bible, Yesus itu di langit bukan di surga. Itu LAI salah terjemah itu. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya itu dulu, aku bentar, sedikit, gak apa-apa. Saya orangnya selalu mengkorelasikan, gak boleh dibatasi jawaban saya. Itu udah beda halnya, itu udah beda. Iya, saya itu, bang, jangan dibatasi, bang. Anda kan bertanya, saya tugasnya menjawab. Jangan dibatasi. Pak Albert, biarkan dia selesai dulu. Jangan dibatasi. Ingat, itu jawaban saya. Isa menurut Islam itu diangkat ke langit. Demikian juga dalam Bible Yesus diangkat ke langit, bukan ke surga. Karena dalam bahasa Yunaninya itu uranon, bukan paradiso, bukan. Nah itu jawaban saya, silakan. Menurut abang Isa sama Yesus sama? Anda mau ngajak sama saya ikuti, mau ngajak beda saya ikuti. Aku bertanya dan jawab. Kalau dari dilihat kelahirannya, ya asal usulnya sama-sama terlahir ajaib tanpa peran seorang laki-laki, tapi nanti di versinya ceritanya berbeda. Ada orang yang mengisahkan berbeda, menurut Yahudi beda, menurut Islam beda, menurut Kristen beda. Menurut Yahudi, kalau Anda baca di dalam kitab Talmud, Yesus itu anak penzina, ya. Yesus itu bukan nabi menurut Yahudi. Menurut Islam Yesus itu nabi. Menurut Kristen Yesus itu ya nabi ya Tuhan. Jadi satu orang ini diceritakan berbeda-beda, bang. Oke lah. Yes, mau apa itu ceritamu itu terserah lu, kamu bapak lah ya. Aku mau nanya masalah ini loh. Si Isa ini apa memang diagungkan di Islam apa? Apa ditinggikan? Di dalam Islam itu status para nabi itu sama, bang. Nggak ada beda-bedanya. Semuanya sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Cuma yang menjadi pembeda bukan maksud merendahkan. Kalau Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya itu sifatnya lokal. Kalau Nabi Muhammad sifatnya universal. Itu aja yang membedakan. Tapi status kemuliaannya sama. Begitu, bang. Kemuliaannya sama. Sama, para nabi sama, utusan Allah sama. Yang mengangkat Isa itu ke atas siapa? Allah. Ke langit. Allah.
Terus kalau Muhammad kenapa dia mati terus nggak ada bangkit-bangkit? Karena Nabi Muhammad udah nggak punya PR, sedangkan Nabi Isa punya PR dia. Makanya nanti kalau dilihat hadisnya, sungguh Isa itu akan turun kembali, dia akan menjadi hakim, dia akan menghapus pajak, membunuh babi, mematahkan salib. Kenapa hanya dia yang datang kembali, bukan nabi-nabi lainnya, bukan seperti Musa dan sebagainya? Karena nabi-nabi sebelum nabi-nabi selain Nabi Isa nggak ada yang menuhankan, hanya Yesus saja atau Nabi Isa saja yang dituhankan oleh umatnya. Nah, nanti dia akan datang lagi sebagai hakim. Isa atau Yesus itu datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangka. Makanya kalau Anda lihat di dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, orang-orang Kristen, aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Tuh, Nabi Isa datang sebagai hakim, Kristen menjadi tersangkanya. Gitu Bang. Berarti Muhammad sudah selesai perkara atau pekerjaannya? Urusannya sudah selesai. Makanya ayat Al-Quran yang turun terakhir kali itu menjelaskan inna dina indallahil Islam, agama yang paling diridhai Allah itu cuma Islam. Hari ini telah aku sempurnakan agamaku bagimu, aku rela menjadi Tuhanmu. Nah, itu udah selesai, udah Islam udah sempurna Bang. Nah, Yesus ini yang belum selesai, Nabi Isa ini. Musa udah selesai, nggak ada urusan lagi. Cuma Nabi Isa atau Yesus yang belum selesai. Karena adanya pembelotan, adanya pembelotan terhadap ajarannya itu tadi. Nabi Isa atau Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Nah, kemudian dituhankanlah oleh orang-orang Kristen ini. Dia datang kembali untuk meluruskan itu semua. Terus kalau Nabi Muhammad sudah selesai, kenapa Allah bersalawat lagi ke Muhammad? Solawat itu bukan hanya kepada Nabi saja Bang. Solawat itu juga kepada umat-umat Islam juga. Itu Anda lihat di dalam surah Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan ucapan selamat dari Tuhannya. Tuh. Jadi kalau di Islam Allah itu memberi ucapan memberi rahmat, ya, atau sholawat kepada manusia. Kalau di Kristen Anda lihat di dalam Wahyu 7 ayat 10, Tuhan Anda yang didoakan. Mereka bersuara dengan nyaring, ya, keselamatan atas Tuhan kami yang duduk di atas tahta. Sholawat itu apa artinya emang? Sholawat itu bisa berarti berkat, bisa berarti rahmat. Rahmat. Boleh kubaca di sini. Boleh kubaca di sini pengertian sholawat. Sholawat artinya adalah doa atau ucapan salam dan keberkahan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Betul. Ada kata doa Pak? Ada kata doa Pak? Ada kata doa? Ada kata doa. Ya, itu nanti dilihat konteksnya. Nah, sekarang saya tanya satu, gantian tanya Bang. Kenapa Tuhan Adam gantian lah. Anda sudah banyak tadi tanya. Ini kan konteksnya sama nih. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat, Bang? Bang, jawab dulu Bang. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Doanya di sini kan doa nih. Bang, jawab. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Wahyu 7 ayat 10. Mereka berteriak dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Pertanyaan saya. Nanti aku ke sana. Enggak ada nanti Bang, sama saya harus. Gantian. Jawab. Bang, Anda mau dihajar nggak?
Pertanyaanmu udah berapa, Bang? Udah banyak. Saya satu aja pertanyaan nggak kau jawab. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Aku mau baca nanti selanjutnya ke. Ya udah baca dulu. Kenapa Tuhan Anda didoakan supaya selamat? Wahyu 7 ayat 10. Baca. Jangan kemana-mana dulu. Ini mumpung konteksnya sholawat. Ayo baca. Sholawat. Ya, Wahyu 7 ayat 10. Mereka berteriak dengan nyaring. Ini masalah keselamatan. Hei, kalau nggak mau gantian, kau turun. Kalau nggak mau gantian turun. Bang, kalau nggak mau gantian tanya jawab, saya turunkan. Turun. Selesaikan dulu ini, baru kenapa Anda malu Tuhan Anda didoakan? Kenapa Anda malu? Kenapa Anda malu Tuhan Anda didoakan? Kalau saya nggak malu, Nabi saya didoakan oleh Allah, nggak malu saya. Mau gantian enggak? 1. Mau gantian enggak? 2. Mau gantian enggak? 3. Turun. Mau nggak selesaikan? Nggak mau. Turun. Nah, apa nggak mau gantian? Mau nanya doang. Sementara di kitab dia, Tuhannya didoakan supaya selamat. Gak berani nanggapin dia.